Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 kelas Parepare. Saya akan memaparkan tugas saya yang kemarin, yaitu kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan tetapi tidak maksimal dampaknya di masyarakat. Diakibatkan karena adanya salah satu variabel konsep atau definisi implementasi menurut para ahli. Adapun implementasi kebijakan yang saya ambil dalam Dinas Perhubungan yaitu kegagalan implementasi kebijakan pembangunan terminal raya Bingkuang Ayapaca, Kota Padang. Untuk pembahasan ada 3 teori implementasi kebijakan, kasus implementasi kebijakan tidak berdampak kepada masyarakat, dan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan. Teori implementasi kebijakan ada 2, yaitu teori menurut Lester dan Stewart dan teori menurut Agustino. Teori implementasi kebijakan Lester dan Stewart, implementasi dalam arti luas yakni kebijakan publik merupakan alat administrasi, alat hukum, prosedur, dan teknik. Ada beberapa aktor yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan menurut Agustino yaitu adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, sumber daya yang tidak memadai dalam suatu organisasi, dan adanya konsep ketidakpatuhan terhadap hukum. Sehubungan dengan teori-teori dan faktor pendorong atau penentu ketidakberhasilan suatu program dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, adapun kebijakan saya ambil adalah mengenai kebijakan yang telah diimplementasikan tapi tidak maksimal dampaknya di masyarakat disebabkan karena adanya salah satu konsep atau definisi implementasi yang telah tadi dijelaskan. Adapun judul saya yaitu kegagalan implementasi kebijakan pembangunan terminal raya Bingkuang Ayapaca. Pokok pembahasan yang ketiga itu kegagalan implementasi kebijakan pembangunan terminal raya Bingkuang Ayapaca, Kota Padang. Ada 3 hal yang utama, yaitu definisi masalah, pelaku utama, tujuan, dan sasaran. Definisi masalah di sini yaitu pembangunan terminal regional Bingkuang yang tanpa perencanaan matang serta dibangun tanpa adanya infrastruktur penunjang dan tidak adanya ketegasan dalam menegakkan peraturan sehingga menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Pelaku utamanya yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan Dinas Perhubungan selaku instansi yang berwenang untuk menjalankan kebijakan mengenai TRB atau Terminal Regional Bingkuang. Adapun tujuan dan sasarannya yaitu masyarakat untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan area lalu lintas di pusat kota. Terlaksananya pengoperasian TRB secara maksimal mempercepat laju pertumbuhan kawasan TRB, mempercepat laju pertumbuhan kawasan TRB seperti ruko, tempat grosir, dan bongkar muat barang, serta memperluas jaringan trayek angkutan kota ke TRB. Adapun masalah atau deskripsi situasi masalah dari kebijakan ini yaitu pada awalnya pembangunan TRB atau Terminal Regional Bingkuang Kota Padang ini bertujuan untuk mengembangkan atau memperluas pembangunan Kota Padang ke arah utara. Pelaksanaan Terminal Regional Bingkuang atau TRB Kota Padang belum berjalan secara maksimal. Dinas Perhubungan selaku instansi yang berwenang untuk menjalankan mengenai TRB mengaku kesulitan untuk mengoptimalkan TRB sebagai terminal bis representatif. Pelaksanaan pembangunan TRB Kota Padang telah rampung sejak Oktober, namun pemanfaatannya tidak dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Belakangan, terminalnya masih banyak kekurangan infrastruktur penunjang dan sarana publik itu ditinggal begitu saja oleh AKDP antar kota dalam provinsi dan bus akap antar kota antar provinsi. Hingga sekarang bangunan tersebut tidak lebih dari bangunan kosong dan terlantar. Hasil karena kurangnya infrastruktur penunjang
mengakibatkan kurangnya akses masyarakat ke terminal, maka bus AKDP dan AKAP Kota Padang beroperasi dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang potensial ramai calon penumpang, seperti Plaza Minang Air Tawar, Simpang Tabing, Simpang Kalumpang, Pasar Duku, Simpang Lubuk Begalun, dan lain-lain. Hal tersebut juga berdampak pada kemacetan. Banyak ruas-ruas jalan yang berubah menjadi terminal bayangan. Angkutan kota dan taksi pun juga berparkir kendaraan di kawasan yang sama. Lingkup dan ragam masalah. Banyak yang menilai bahwa pemerintah Kota Padang gagal merealisasikan optimalisasi TRB karena wacana untuk menjadikan TRB sebagai pusat lalu lintas Kota Padang terkesan hanya formalitas di atas kertas. Padahal investasi untuk pembangunan TRB mencapai 38 miliar rupiah dan pembayarannya masih hutang hingga 2013 nanti. Pemerintah dinilai kurang matang dalam membuat suatu kebijakan sehingga akhirnya kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan pun tidak tercapai. Pemerintah juga sepertinya membangun tanpa pertimbangan dan terkesan kurang serius. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya infrastruktur penunjang untuk terminal, serta kurang tegas dalam melaksanakan peraturan bagi kendaraan bermotor. Adapun dampak dari kebijakan yang gagal tersebut yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung yaitu kota tidak mempunyai terminal, tidak adanya sentral dan perputaran angkutan umum serta semerautnya kota. Sedangkan dampak eksternalnya yaitu pedagang yang mulanya menggantungkan hidupnya di terminal menjadi kehilangan pekerjaan dan semakin kotornya pusat perkotaan Kota Padang karena banyaknya pedagang yang berjualan di tepi-tepi jalan. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu hambatan atau visibilitas politik. Setelah kita mengetahui pendapat menurut Agustino bahwa ada faktor penentu dari ketidakberhasilan atau faktor penentu penolakan dari suatu program yang telah dikucurkan, maka adapun kendala, hambatan, dan visibilitas politik dalam pembangunan serta penerapan kebijakan mengenai TRB ini adalah: yang pertama, keterbatasan dana dalam upaya pengoptimalan TRB sehingga masih perlu untuk mendatangkan investor yang mau menanamkan modalnya di TRB. Yang kedua, pemerintah Kota Padang dianggap kurang serius untuk mengoptimalkan TRB. Ketiga, kurangnya komunikasi antara pemerintah kota dengan pengusaha AKDP sehingga keinginan pengusaha tidak terpenuhi. Keempat, lokasi TRB dirasa jauh dari pusat kota yang dianggap tidak responsif oleh masyarakat pengguna. Yang terakhir, yang kelima, akses menuju TRB yang dirasa kurang oleh masyarakat. Kesimpulan dari pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai kegagalan implementasi kebijakan pembangunan Terminal Raya Bingkuang Ayapaca di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan TRB belum berjalan maksimal dan tidak memberikan dampak yang diinginkan oleh masyarakat. Diakibatkan karena adanya salah satu variabel konsep atau definisi implementasi yang dikemukakan oleh Udoji, Lester, and Stewart serta Agustino yang membahas faktor penentu kegagalan implementasi. Menurut Lester and Stewart, dia mengatakan setelah ada orang-orang, aktor-aktor, multi-aktor, multidimensional atau disiplin ilmu, sarana dan prasarana, kemudian salah satu aspek yang terdapat dalam implementasi ini tidak berjalan, maka otomatis program-program implementasi yang mau memberi dampak pada masyarakat itu pasti tidak berjalan. Misalnya, multi-aktornya kurang, sarana prasarana kurang, dana tidak sesuai, maka organisasi itu tidak kredibel sehingga dampak yang diinginkan masyarakat tidak sesuai. Dari pernyataan tersebut, dalam implementasi kebijakan TRB ini memiliki banyak keterbatasan dan terdapat salah satu aspek tidak berjalan yaitu dana yang kurang memadai, sarana prasarana kurang, para aktor atau implementer tidak kredibel. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai
kegagalan implementasi kebijakan pembangunan Terminal Raya Bingkuang Ayapaca, Kota Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.